Hai Sobat Info, berbicara mengenai pekerjaan dan juga profesi, kalian jangan pernah ya meremehkan setiap pekerjaan atau profesi apapun. Karena pada nyatanya nih guys, walau profesi yang akan kita bahas kali ini dianggap kurang menjanjikan di Indonesia, tapi ternyata justru bergengsi loh di luar negeri. Jika di Indonesia profesi-profesi tersebut tidak populer karena bergaji kecil, di luar negeri malah dihargai dan bergaji tinggi loh. Masalah kesejahteraan mereka pun tidak perlu dipertanyakan. Berkat jaminan dari pemerintah, mereka pun dapat hidup lebih dari layak. Nah, berikut ini adalah beberapa pekerjaan yang dipandang sebelah mata di Indonesia, namun justru di luar negeri mendapat apresiasi. Kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya juga ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Petani. Banyak para petani di pelosok Indonesia yang berusaha keras untuk menyekolahkan anak mereka agar bisa mendapat pekerjaan di balik meja dan bukan menjadi petani seperti orang tuanya. Hal ini karena kehidupan mereka di desa jauh dari kata sejahtera. Padahal nih guys, profesi petani sangat penting loh bagi penyetok pangan. Bayangkan aja nih jika 50 tahun ke depan bahan makanan semakin susah didapatkan karena hanya sedikit yang mau jadi petani. Gimana kondisinya coba? Kebayang nggak? Kondisi perekonomian petani di Indonesia banyak yang mengkhawatirkan karena banyak yang hanya menjadi penggarap alias tidak memiliki tanah sendiri. Belum lagi jika gagal panen akibat bencana alam atau terserang hama. Berbeda dengan di Indonesia, petani di Amerika, di Eropa, dan juga di Jepang terbilang sejahtera loh guys. Mereka menjalankan usaha pertanian dengan menggunakan peralatan modern seperti traktor dan juga heller, mengelola hasil pertanian sendiri, hingga memasarkan dan mengemas seperti pelaku ekonomi pada umumnya. Jadi tidak heran jika petani di luar negeri bisa punya tanah berhektar-hektar dan hidup sangat sejahtera. Di Jepang nih misalnya, para petani dilindungi oleh JA atau Japan Agriculture, di mana para petani yang tergabung dalam JA tidak perlu khawatir karena arena hasil tani yang dikelola atau dijual kepada JA mendapat subsidi dari pemerintah. Petani tidak perlu cemas saat harga beras melonjak tinggi karena pemerintah bisa menekannya pada harga pasaran normal sehingga konsumen masih bisa membelinya. Begitu pula sebaliknya saat harga jatuh. Petani tidak perlu takut pendapatan mengecil karena harga yang dijual adalah harga pasaran. Guru. Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan dan kualitas hidup terbaik di dunia loh guys. Berdasarkan data dari Organization for Economic Cooperation and Development, pelajar Finlandia meraih peringkat teratas dalam hal kualitas. Tentunya hal ini merupakan hasil didikan para guru yang berkualitas pula. Per tahunnya, para guru di Finlandia menerima upah sebesar 68.000 US dollar atau setara dengan 938 juta rupiah per tahun. Gaji ini bahkan lebih tinggi dari gaji rata-rata warga Finlandia yang hanya 50.000 US dollar atau setara dengan 690 juta rupiah. Jadi nggak heran bahwa profesi guru menjadi profesi yang sangat diidam-idamkan anak muda di sana. Bahkan ya, sebuah survei mengungkapkan jika profesi guru di Finlandia lebih populer dibandingkan dengan dokter. Tentunya seleksi untuk mengajar di satu sekolah sangat ketat ya guys, dengan kebanyakan guru minimal berijazah S2. Bayangkan aja nih guys, dengan gaji pokok guru di Indonesia golongan 3A yang sekitar 2,4 juta rupiah saja. Memang sih jumlah tersebut belum termasuk tunjangan, terlebih biaya hidup dan pajak di Finlandia memang sangat tinggi. Tapi tetap aja, banyak guru-guru di Indonesia yang jauh dari kata sejahtera. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa juga tidak cukup membuat profesi prestisius. Peneliti. Apa sih yang membuat Jepang dan Korea Selatan menjadi raksasa Asia? Yaps, karena keunggulan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut dicapai melalui riset dan penelitian. Sayangnya nih, anggaran riset di Indonesia hanya 0,1%. Di negara-negara lain, dana penelitian rata-rata sudah mencapai 1% dari APBN. Bandingkan nih dengan Malaysia yang mencapai 2% dan Singapura 2,2%. Untuk mengejar kekurangannya tersebut, akhirnya banyak peneliti Indonesia yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga luar negeri. Akan tetapi,
Risetnya berkelas internasional. Peneliti yang mendapat dana tersebut hanya akan menjadi peserta, bukan pemimpin proyek. Dana yang minim membuat penelitian di Indonesia kurang berkembang nih guys. Namun sejak tahun 2012 lalu, para peneliti bisa tersenyum cerah karena tunjangan fungsional dari yang asalnya 1,25 juta rupiah per bulan menjadi 4 sampai dengan 5 juta rupiah per bulan. Namun meski demikian, profesi penelitian di Indonesia masih kalah aja nih guys jika dibandingkan dengan di luar negeri. Lihat aja nih Amerika dengan NASA-nya. Bahkan film-film science fiction pun banyak loh yang menggambarkan betapa hebatnya profesi peneliti di negeri Paman Sam tersebut. Asisten rumah tangga. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga mungkin tidak memerlukan keahlian khusus ya guys. Hanya saja mereka dituntut harus mau bekerja keras dan tidak gengsi. Di Indonesia, gaji asisten rumah tangga yang diberikan terbilang sedikit atau kecil nih guys. Bahkan bisa di bawah Rp100.000 per harinya. Memang sih nggak semua, tapi ada loh guys. Sedangkan di luar negeri sana gajinya lebih tinggi loh. Seperti misalnya di Hong Kong. Pendapatan asisten rumah tangga dalam sebulannya bisa mencapai 4 juta rupiah dengan tugas yang relatif ringan. Bahkan di Kanada, jasa ini dihargai senilai Rp100.000 per jamnya. So, gimana nih menurut kamu? Perbedaannya jauh kan? Tukang sampah. Kalian tahu nggak nih guys, tukang sampah di Inggris bisa mendapatkan gaji hingga lebih dari 25 juta rupiah loh per bulannya. Meski pekerjaannya berurusan dengan sampah yang bau dan juga kotor. Namun dilansir dari Money US News, di Amerika gaji tukang sampah cukup besar loh, yaitu bisa mendapatkan hingga 37.260 US dollar. Sedangkan kehidupan tukang sampah di Indonesia hampir semuanya memprihatinkan nih guys. Gaji tukang sampah di Indonesia bisa jadi hanya sekitar 2 juta rupiah saja per bulannya. Padahal jasanya sangat dibutuhkan agar sampah tidak terus menumpuk di pekarangan. Nah, itu tadi adalah beberapa pekerjaan yang bernilai tinggi dan begitu dihargai di luar negeri, namun berbeda dengan di negara kita. So, gimana nih menurut kamu guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!